Dusun 2 Desa Pakuli yang merupakan salah satu daerah percontohan REDD juga terlihat sangat bersemangat dalam proses penyusunan perumusan masalah yang terjadi di hutan Taman Nasional Lorelindu, khususnya yang terjadi di wilayah Dusun 2 Desa Pakuli. Sejak hari pertama, berbagai permasalahan terkait perlindungan hutan Taman Nasional Lorelindu yang hanya merupakan hutan konservasi atau hutan penyangga dibicarakan sedemikian rinci oleh 15 warga yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Semua permasalahan terkait FPIC atau rehabilitasi hutan dan lahan ini dijabarkan secara langsung oleh fasilitator yang juga merupakan Kepala Desa Pakuli, dibantu beberapa pendamping dari pihak Balai Besar Taman Nasional Lorelindu dan Pokja 4. Nah, untuk penanaman kembali rehabilitasi hutan ini, itu proses selama sementara ini yang untuk kawasan hutan lindung dengan hutan atau perkebunan rakyat, kita belum tahu karena sudah banyak masyarakat yang mengolah di areal. Jadi sedangkan di situ untuk penanaman hutan-hutan yang gundul. Sementara kita lihat dari sini, dari mana untuk mengetahui luasan hutan untuk dilaksanakan penanaman di Desa Pakuli ini. Kalau kita mengambil dari pengolah hutan yang ada untuk menanami tanaman-tanaman, kemungkinan kita data dalam tiap orang mungkin ada tanahnya 1 hektar, 2 hektar. Belum pasti, belum tentu itu dia punya lahan itu sampai sekian hektar. Makanya kami ingin tanyakan dari hasil kemarin baru dikatakan untuk penanaman kembali hutan-hutan yang rusak ada di Pakuli 100 hektar. Jadi mohon kejelasan untuk daerah-daerah mana semua yang kena untuk penanaman kembali atau rehabilitasi hutan ini. Terus terang saja saya juga belum tahu ini yang di mana ini. Dan saya sendiri pribadi ini, saya sendiri ini biar dua ini ada penyihat tuh, terus terang ada penjanik di mana dan menyangkut itu kita juga selaku pemerintah desa belum disampaikan itu di mana, cuma perlu harus kita ketahui bahwa pelaksanaan hutan lindung ini yang jelas ini hutan yang ada di sekitar kita ini adalah hutan lindung, kemudian pengelolaan Taman Nasional Hutan Lindung ini menyangkut pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan ini ada beberapa zona yang perlu kita ketahui dalam pelaksanaan HERAL ini. Yang pertama itu zona inti adalah di wilayah konservasi, kemudian zona rimba, wilayah mengelilingi atau berdampingan dengan zona inti tadi, kemudian zona pemanfaatan adalah di mana wilayah yang dapat dimanfaatkan masyarakat berupa hasil hutan dan bukan kayu. Ini barangkali harus hutan kembali, penanaman pohon kembali. Jadi sementara kemarin itu yang kita ketahui kan hutan ada 3, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Kemudian kemarin disampaikan yang ada di Pakuli sini cuma ada hutan konservasi sama hutan lindung. Nah, tidak ada hutan produksi. Yang ingin saya tanyakan di Pakuli kan ini kita ketahui bersama hutan ini sebagai paru-paru dunia. Jadi misalnya sementara ini kan kita selalu bicara menanam pohon. Misalnya besok masih ada orang yang merambah hutan menebang pohon. Jadi misalnya kita harus melapor sama siapa atau adakah orang yang tertentu yang bisa menegur mereka atau barangkali kita langsung bisa menegur mereka begitu. Terima kasih. Seperti disampaikan oleh Ibu Ani tadi, Anizar, menyangkut lahan kita ini, memang lahan kita ini kan berbatasan langsung dengan Taman Nasional. Tentunya dalam pelaksanaan penjagaan hutan itu setelah kita nanti program HERAL ini terlaksana, tentunya yang paling penting yang menjaga itu ya saya ulangi lagi kita sendiri. Karena dalam program itu HERAL itu ya kita yang menanam, kita yang membibit, kita yang menanam dan kita juga yang menjaga itu. Jadi kemudian ada pun hal-hal lain yang jelas sudah ini keuntungan kita dari Taman Nasional ini tentunya sudah disampaikan tadi, kemarin sudah dijelaskan oleh Balai Taman bagaimana kita memanfaatkan Taman Nasional ini dengan catatan tidak menebang kayu. Sekarang ini banyak program sudah dilaksanakan oleh
khususnya kehutanan ini kemarin dijelaskan pada kita ada adopsi kayu apa semua ini kan banyak keuntungannya semestinya, padahal yang kita tidak rasakan itu seperti penjelasan kemarin itu keuntungan dari Taman Nasional ini cukup besar bagi kita, bahkan kemarin disampaikan itu miliaran keuntungan bagi kita di situ. Jadi ini yang harus kita pahami, khususnya kita ada berada di kawasan nasional khusus Desa Pakuli ini kita pahami memang selama ini kita rasakan apa pembangunan Taman Nasional, padahal kalau kita detail betul memikirkan banyak keuntungan daripada Taman Nasional untuk kita, seperti dijelaskan oleh Bu Sarah tadi dengan merusak Taman Nasional, perubahan iklim, kemudian apa tadi hewan itu hama turun ke kampung dengan tidak dirusaknya taman di sana. Jadi banyak itu, kemudian penyediaan air, kemudian ini yang kita bahas yang menyangkut RED Plus ini, kemudian pengurangan emisi karbon tadi itu sudah dijelaskan. Jadi banyak kegunaan daripada hutan itu sendiri. Mulai dari permasalahan penebangan hutan secara liar, kurang jelasnya tapal batas di Taman Nasional Lorelindu, perambahan areal perkebunan di kawasan Taman Nasional Lorelindu, hingga keuntungan yang didapatkan masyarakat adat apabila program rehabilitasi hutan dan lahan ini berjalan, menjadi pokok pembicaraan yang cukup alot. Setelah merumuskan berbagai permasalahan yang ada di Dusun 2, hari berikutnya dari 15 perwakilan terpilih 5 perwakilan yang akan mendiskusikan secara detail rumusan permasalahan. Kalau hutan produksi itu yang kalau di sekitar Pakuli itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah, kalau hutan lindung, nah itu yang ada di sekitar kita, termasuk hutan penyangga. Nah, kalau hutan konservasi itulah yang kita sudah bicarakan bahwa RHL juga termasuk itu. Terus yang hutan produksi ini, kalau hutan di Sulawesi ini kurang 22% menurut Kepala Balai kemarin itu, dan hutan lindung itu ada 40% kata soal kemarin itu. Harus ditanam, kalau seandainya ada masyarakat yang ingin menanam di hutan itu untuk rehabilitasi. Jadi seperti penjelasan kemarin dari Balai Taman dan dari Kehutanan, yang harus ditanami itu adalah pohon endemik. Pohon endemik ini maksudnya pohon asli yang ada di daerah hutan itu. Jadi kalau tidak salah untuk hutannya kita adalah melinjo, saguer aren, saguer, kemiri, kemudian damar, alepa, kemudian durian hutan ada kan, durian hutan. Jadi harus yang ditanam di sana itu adalah durian hutan, bukan durian okulasi. Haknya tidak mengelompok pencar-pencar. Nah ini bisa didetailkan nanti cross check ground survei daratan yang Jadi kita. Oke, ya. Ini secara bukan kalau artinya secara satu desa ini, artinya kepentingan warga desa ini. Jangan melihat hanya kita yang duduk di sini. Kita ini representasi kita ini, Pak. Apa yang kita hasilkan kalau mereka tidak komplain nanti, Pak. Kan saya dari awal saya katakan, di tengah masyarakat itu wajar pro dan kontra pasti ada. Itu tergantung keunitan kita. Bagaimana memberikan mereka penjelasan dengan keputusan yang ada ini. Kan bukan keputusan sepihak. Oke, terima kasih. Balai juga untung, masyarakat lebih untung. Minimal dia 50-50. Saya kira begitu. Masyarakat Desa Pakuli, adapun penunjukan lahan itu kami sendiri secara pribadi dan selaku pemerintah belum mengetahui ini mungkin penyampaian kemarin dari Balai Taman, khususnya Bapak Balai Taman Nasional kemarin menyampaikan kepada kita bahwa rehabilitasi hutan dan lahan itu dilaksanakan di Pakuli dengan lahannya sekitar 100 hektar lebih itu. Jadi adapun pertanyaan daripada Ansar ini nanti kita pending dulu, nanti kita tanyakan di mana semua lahan itu, dan sekali lagi sampaikan secara pribadi kami belum ketahui. Ada program dari pemerintah untuk penghijauan lingkungan, penghijauan halaman. Apa boleh PKK mengetahuinya karena ini organisasinya perempuan,
Jadi mengetahuinya bukan kepala desa, tetapi ketua tim penggerak PKK-nya. Kelima perwakilan ini kembali menyusun atau merumuskan permasalahan apa saja yang akan menjadi persetujuan antara warga dan Balai Taman Nasional Lorelindo. Ada 3 hal perumusan dari musyawarah di Dusun 2 yang nantinya akan dibahas di tingkat desa Pakuli beserta beberapa dusun lainnya. Baik di pinggir jalan maupun di pekarangan rumah. Kesimpulan dari rumusan tadi, untuk pelaksanaan RHL di Desa Pakuli, khususnya Dusun 2, sangat menerima program ini dengan satu syarat, masyarakat itu sendiri yang terlibat langsung dalam pelaksanaan RHL. Saya Pak. Mohon dilibatkan dari awal program sampai akhir. Masyarakat membuang sampah di sungai ini perlu masyarakat membuang sampah di sungai, irigasi, solokan, got. Jadi aneh atuh udah tantanin ada arit bimbo memaj. Ini tentang RHL itu. Jadi kalau Jadi kita mau dipahami Dan sekali lagi kami sangat menghargai sekali kesepakatan ini. Terima kasih support dari balai yang turun ke desa-desa untuk bisa merumuskan kesepakatan bersama ini. Jadi demikian, terima kasih. beberapa caranya, mobilisasi, penghijauan apa. Itu. Jadi nanti kan kita lihat saja di lokasinya nanti. Jadi kalau kita masyarakat sendiri saja yang mengelola, yang membibit, kemudian menanam. Kalau memang mampu, kenapa tidak? Nah, anak kita mampu membawa mereka ke tona. Jadi nanti kan dilihat dari tempat-tempatnya itu. Jadi kalau pokoknya anak kita kan masyarakat jelas secara manual agak. Balik kita bilang mau merame-rame, bawa pacul, bawa linggis, mutuda, lalu tak. Yang penting tidak membahayakan masyarakat. Kenapa tidak kita sendiri yang minta? Untuk daerah ini kami sendiri saja, masyarakat sendiri. Tetapi untuk daerah-daerah khusus barangkali yang membutuhkan tenaga-tenaga yang lebih profesional, barangkali dengan lapang dada kita juga harus menerima itu. Kalau kita tinggal bantu dari luar. Contohnya saja sekarang pembibitan. Kan masyarakat yang sekarang isi polybag digaji itu kan sudah keuntungan untuk kita. Sudah menjadi penambahan penghasilan bagi masyarakat di sekitar situ. Karena bukan orang luar, bukan lagi dari TNI yang mengisi polybag, tetapi kita sendiri. Kita foto mengisi polybag, kita foto mau bibit, kita foto mau tudan. Jadi mudah ini apakah kita menerima ini atau menolak nanti ini ya tergantung dari kita. Kalau kita menolak ya berarti kita mampu. Dan pertama penyaluran bibit, kemudian penanaman, sampai pemeliharaan nanti sebentar ya kita laksanakan sendiri. Kalau kita masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan ini, kalau kita tidak mampu ya ada juga pihak swasta sih dilibatkan. Kalau memang kita menolak TNI ya ada pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan RHL ini. Ini kan kembali kepada kita nanti sebentar, apakah kita oleh pada kesempatan ini RHL yang kita laksanakan tidak lepas daripada aspek tadi itu, padial tapa tadi itu. Ini yang perlu kita ketahui barangkali ya. Dikemukakan pada saat pertemuan terbuka ini adalah contoh komplain. Nanti akan banyak komplain-komplain yang lain ini. Saya yakin pasti nanti akan banyak komplain-komplain yang lain. Hasil kemarin salah satunya tentang pengadaan itu. Semalam kami sudah konsultasi dengan kepala balai hari ini dan sudah kami sampaikan juga masalah bibit. Beliau sangat menerima gitu ya. Kita akan sebagai kompensasi juga bagi masyarakat Pakuli atas kepedulian terhadap Taman Nasional. Nanti kita akan fasilitasi. Hanya tetap prosedurnya tidak. Jangan nanti sewaktu-waktu kita menjalankan ini program ini ada salah satu masalah penumpukan kayu, lantas karena bertabrakan dengan kita punya di sini, supaya mohon penekanan bagaimana penekanannya di sini. Terima kasih. Itu adalah hak demokrasi juga. Tentu kita hormati itu. Jadi walaupun kemarin kita sepakati, misalnya diberikan kesempatan kepada kepala desa, maka karena menghormati ini kira-kira kita bisa artinya kita setujui mereka punya permintaan itu. Pada
Setelah pembicaraan tingkat desa dibicarakan, beberapa hasil kesepakatan musyawarah tingkat desa Pakuli tentang pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan hutan 2012 dirumuskan dalam bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pihak BBTNLL.